Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Agustin, NIM 21637, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas STKIP PGRI Jombang. Di sini saya membuat video argumentasi tentang pembelajaran online di masa pandemi untuk memenuhi tugas UTS PPD. Langsung saja. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. COVID-19 merupakan penyakit menular yang sangat cepat menyebarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain. COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Rumitnya, penanganan wabah ini dikarenakan belum ditemukannya vaksin dan obat untuk penyembuhan bagi penderitanya. Hal ini juga diperparah lagi dengan terbatasnya alat pelindung diri atau yang biasa disebut APD bagi tenaga kesehatan yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Adapun beberapa negara melakukan isolasi terhadap warga negaranya dengan menempuh kebijakan lockdown. Sedangkan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. Yang untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Di masa pelaksanaan PSBB ini, semua aktivitas yang dilakukan di luar rumah harus dibatasi, bahkan beberapa kegiatan dihentikan sampai pandemi ini mereda. Adanya pandemi COVID-19 ini di belahan dunia termasuk Indonesia ini telah mengganggu aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan yang menyebabkan hampir semua aspek mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Mulai dari dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita mau tidak mau harus siap menghadapi perubahan ini karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas pembelajaran tatap muka di seluruh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak sangat besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri secara daring atau dalam jaringan atau secara online. Pembelajaran daring atau online ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet atau dengan kuota atau secara online. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru. Karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran atau media online sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah dan mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam pembelajaran online ini tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajarannya, yang dipicu oleh beberapa faktor seperti ini. Yang pertama, sebagian siswa ada yang belum memiliki gadget atau handphone dan siswa yang banyak yang belum mengetahui tentang penggunaan teknologi. Kasus ini banyak terjadi pada siswa tingkat TK maupun SD.
Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa dan tak terkecuali bagi orang tua mereka, karena orang tualah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut. Realita yang ada juga, tidak sedikit orang tua yang paham mengenai penggunaan teknologi. Jelas hal ini akan menghambat keaktifan siswa atau anak dalam belajar daring atau pembelajaran online. Yang kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa. Karena dalam pembelajaran online, siswa hanya diberikan tugas melalui via WhatsApp atau Google Classroom maupun yang lain. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas dikarenakan tidak ada penjelasan dari gurunya. Hal itu membuat siswa diambang kebingungan dalam memahami materi maupun mengerjakan tugasnya. Akibatnya banyak siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, tugas yang diberikan guru sangat banyak, sementara waktu yang diberikan sangatlah singkat. Bagaimana anak bisa belajar dengan baik dalam kondisi yang seperti ini? Kemudian yang keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dengan siswa, otomatis berkuranglah nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke dalam diri siswa. Ini akan mengakibatkan degradasi moral pada anak atau siswa. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan atau pembelajarannya, tetapi seorang guru juga dituntut untuk mendidik, pembentukan akhlak dan karakter siswa. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Intinya, pandemi COVID ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua. Kemudian yang kelima, kendala yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran daring yakni jaringan internet tidak stabil. Pembelajaran daring tidak terlepas dari jaringan internet. Koneksi internetlah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajarannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring ini menjadi masalah. Kegagapan pembelajaran daring memang tampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja yang menerapkan pembelajaran daring ini, tetapi di beberapa daerah di Indonesia. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan gratis kepada para penyedia internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran secara daring ini. Bagi sekolah, perlu untuk melakukan bimbingan teknik online, proses pembelajaran daring, dan melakukan sosialisasi tentang cara pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di pandemi ini, yaitu kegiatan tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif dibandingkan secara daring. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkapnya dijelaskan secara tatap muka. Pembelajaran daring hanya bisa dilakukan dengan memberikan tugas saja dan materi tanpa ada penjelasan secara jelas. Dengan demikian, guru harus mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan grup WhatsApp maupun Google Classroom. Namun sekali lagi, guru harus memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru itu dan siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring ini bisa dipakai begitu saja, namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan guru maupun siswa, sesuai dengan materi, keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan maupun file. Sangat tidak efektif jika guru mengajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting, karena di wilayah siswa belum tentu jaringan itu bagus. Kemudian, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada siswa
situasi saat ini adalah kemampuan guru dalam merancang pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran. Kreativitaslah yang merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswa tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak bersifat psikis. Selain itu, keberhasilan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran yang daring ini. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan madrasah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Meskipun peserta didik lebih banyak menyukai pembelajaran tatap muka atau PTM, namun mereka harus menerima kenyataan pembelajaran yang daring ini sebagai konsekuensi dari pemberlakuan PSBB. Hal tersebut membuat mereka semakin sering dan semakin lama menggunakan handphone untuk daring dan untuk mengerjakan tugas pelajarannya. Hal itu juga membuat mereka mengalami keluhan fisik paling banyak seperti mata kelelahan dan sakit kepala. Begitu pula dengan keluhan psikologis bahwa ingin semuanya segera berakhir. Semoga pandemi ini cepat selesai dan berlalu sehingga proses pembelajaran dapat terlaksanakan seperti semula dengan kehadiran guru maupun siswa yang saling berinteraksi secara langsung. Amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.